Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Virus Daniel Bibi 21343044. Sistem operasi. Suatu sistem operasi akan memanfaatkan sumber daya hardware sebuah prosesor atau lebih dalam menyediakan layanan-layanannya bagi para pengguna sistem. Sistem operasi juga mengatur memori sekunder dan perangkat-perangkat I/O atas nama pengguna-penggunanya. Karena itu, apabila kita akan menguji sistem operasi, pemahaman tentang hardware sistem komputer tertentu sangatlah diperlukan. Elemen dasar komputer. Berikut elemen struktural utama. Prosesor mengontrol operasi komputer dan melakukan fungsi pengolahan data. Apabila hanya terdapat sebuah prosesor tersebut disebut central processor unit CPU. Memori utama menyimpan data dan program. Memori ini umumnya bersifat volatil. Memori utama juga disebut real memory. Memori primer. Modul memindahkan data antara komputer dengan lingkungan eksternalnya. Lingkungan eksternal terdiri dari bermacam-macam perangkat eksternal yang meliputi perangkat memori sekunder, peralatan komunikasi dan terminal. Sistem bus beberapa struktur dan mekanisme yang melakukan komunikasi antara prosesor, memori utama dan modul I/O. Nomor 1, menjelaskan komponen-komponen tingkat paling atas. Prosesor umumnya berada dalam kontrol. Salah satu fungsinya adalah untuk melakukan pertukaran dengan memori. Register prosesor. Service bell memungkinkan pemrograman bahasa mesin atau bahasa assembler dapat mengurangi referensi memori utama dengan mengoptimalkan penggunaan register. Data register dapat diasin ke keragaman fungsi oleh pemrograman. Kontrol dan status register menggunakan oleh prosesor untuk mengontrol operasi prosesor oleh prosesor lainnya. Operasi mengontrol eksekusi program di samping register MR, MBR, IOR, dan IOBR. Terdapat register yang penting eksekusi instruksi seperti di bawah ini. Program counter, versi alamat instruksi yang akan diambil. Instruksi register IR, versi instruksi yang terakhir digunakan. Eksekusi instruksi, pengambilan file, pengisian instruksi secara umum. Akses promosi instruksi ini dapat digolongkan menjadi 4 kategori sebagai berikut. Prosesor memori. Data dapat dipindahkan dari prosesor ke memori atau dari memori ke prosesor. Prosesor I/O, dan data dapat dipindahkan dari perangkat periferal atau ke perangkat periferal dengan melakukan pemindahan antara prosesor dengan modul I/O. Pengolahan data. Prosesor dapat melakukan operasi aritmetik atau logik terhadap data. Kontrol, sebuah instruksi yang digunakan untuk melakukan perubahan pada urutan eksekusi. Fungsi I/O. Suatu modul I/O misalnya disk dapat saling bertukar data secara langsung dengan prosesor. Saat setelah prosesor dapat menginisi pembacaan dan atau penulisan dengan memori yang menandai alamat suatu lokasi tertentu, maka prosesor juga dapat membaca dari modul I/O. Pada penulisan ke modul I/O, prosesor mengintervensi perangkat tertentu yang dikontrol oleh modul I/O. Interupsi, rangkaian instruksi untuk menyiapkan operasi I/O aktual. Bagian ini dapat mencakup penyalinan data yang akan menjadi output ke dalam buffer tertentu dan menyiapkan parameter untuk perintah perangkat. Perintah I/O aktual tanpa menggunakan interrupt. Setelah perintah ini diterbitkan oleh program, harus menunggu perangkat I/O melakukan fungsi request. Program dapat menunggu dengan melakukan pengujian secara berulang-ulang untuk menentukan bahwa operasi I/O telah selesai. Rangkaian instruksi untuk menyelesaikan operasi bagian ini dapat mencakup penyataan flag yang mengindikasikan berhasil atau gagalnya operasi itu. Interrupt dan siklus interupsi. Dengan adanya interupsi, prosesor dapat melakukan eksekusi instruksi lainnya sambil melakukan operasi I/O apabila perangkat eksternal berada dalam keadaan siap untuk dilayani, yaitu pada saat perangkat eksternal siap menerima dari data prosesor. Modul I/O untuk perangkat eksternal tersebut mengirimkan sinyal interupsi ke prosesor.
User memberikan respon dengan menghentikan operasi program saat itu dan kemudian bercabang ke program untuk melayani perangkat IO. Itu yang dikenal sebagai interrupt handler dan melanjutkan eksekusi asal setelah perangkat selesai dilayani. B. Pengolahan interrupt. Beradaan interrupt menimbulkan sejumlah event balik di dalam hardware prosesor maupun di dalam software. Interrupt jamak sehubung dengan adanya interrupt jamak ini dapat dilakukan dua pendekatan. Pendekatan pertama dengan tidak mengizinkan interrupt pada sedang diproses. Pendekatan kedua dengan menentukan prioritas interupsi dan dengan mengizinkan interrupt yang memiliki interrupt yang lebih tinggi, menyebabkan interrupt handler yang berprioritas lebih rendah untuk menyelesaikan diri sendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.